Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua pada hari ini diberi kesehatan dan keselamatan supaya bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan sehat walafiat. Bertemu kembali dengan Pak Adnan dalam pembelajaran bahasa Sunda. Pada pagi ini kita akan membahas tentang biantara. Minggu sebelumnya kita juga sudah membahas apa itu biantara, jenisnya, dan lain-lain. Sekarang kita lanjutkan ke bagian kedua dari biantara. Ada yang masih ingat apa itu biantara? Ya, biantara adalah bahasa lain atau bahasa Sundanya ada dari pidato. Oke, selanjutnya ada bahasan pada hari ini yaitu paham perubahan arti kecap atau memahami perubahan arti kata. Yang pertama ini adalah perubahan arti kata dibagi menjadi dua, yaitu ngaheuretan atau menyempit dan ngalegaan atau meluas. Dijelasnya kita lihat. Yang pertama ini adalah arti ngaheuretan atau perubahan arti kata yang awalnya umum menjadi khusus atau sempit ya. Dalam bahasa lainnya adalah spesifikasi. Kita lihat contoh kalimat yang pertama. Nanyakeun rupa-rupa pangawaruh mah kudu ka sarjana. Contoh kalimat yang kedua, Kang Ahmad geus jadi sarjana lulusan UPI. Nah, bisa kita lihat kalimat tersebut ada kata yang dimiringkan yaitu sarjana. Kalau yang kalimat pertama artinya adalah menanyakan macam-macam ilmu itu harus ke sarjana. Sedangkan kalimat yang kedua, Kang Ahmad sudah jadi sarjana lulusan UPI atau Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, pada kalimat pertama ini, arti sarjana itu mempunyai arti adalah orang yang ilmunya tinggi dan serba bisa. Sedangkan kalimat kedua, kata sarjananya mempunyai arti adalah ya gelar atau dari universitas. Bisa Bapak gambarkan di kalimat pertama ini adalah arti kata yang lama sebelum menyempit ya, sedangkan kalimat yang kedua ini adalah kata sarjana yang spesifik atau sudah ngaheuretan. Selanjutnya ada arti ngalegaan. Kalau tadi lebih ke spesifik atau umum, sekarang ngalegaan itu putus menjadi umum atau jadi generalisasi. Contoh kalimat yang pertama, Bapak kuring mah macul di lembur. Yang artinya adalah bapak saya sedang macul atau mencangkul di kampung. Sedangkan yang kedua, tangtos ku bapak oge katitenan kumaha kaayaan generasi anyar. Tentu bapak juga bisa menilai bagaimana keadaan generasi sekarang. Nah, pada kalimat satu ini, kata bapak ya mempunyai arti adalah sebutan untuk orang tua kita ya. Bapak saya mah lagi mencangkul di kampung misalnya. Sedangkan yang kalimat kedua, arti bapak ini adalah sebutan untuk setiap orang laki-laki yang dihormati. Kan bisa terlihat dari kalimatnya. Misalnya tentu bapak juga bisa menilai bagaimana generasi sekarang. Nah, jadi bisa dibedakan ya. Yang pertama ini adalah bapak yang kalimat pertama ini adalah artinya belum ngalegaan, sedangkan yang kedua ini adalah sudah ngalegaan atau sudah menjadi generalis. Oke, semoga kalian paham dari dua penjelasan tersebut. Selanjutnya ada tugas dari Bapak, silahkan disimak. Buatlah satu teks biantara bertema 17 Agustus dengan bagian yang lengkap ya dari pembuka, isi, dan penutup. Jangan cuma pembukanya aja atau isinya saja atau penutupnya saja, tapi harus dari pembuka, isi, dan penutup. Ya, ingat juga harus menggunakan bahasa Sunda ya. Silahkan kalian kalau bingung bisa bikin dulu bahasa Indonesianya, lalu ditranslatekan ke bahasa Sunda. Seperti itu. Oke, mungkin
hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.